Bismillahirrahmanirrahim. If'alla if'ilalan wa muf'allan fahuwa muf'allun wa dzaka muf'allun. If'alla la taf'alla muf'allun muf'allun. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dzaka muhmarrun. Ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wa dzaka muswaddun. Iswadda la taswadda muswaddun muswaddun. Iswarra yaswarru isfiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wa dzaka musfarrun. Isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun. Ihdarra yahdarru ihdiraran wa muhdarran fahuwa muhdarrun muhdarrun. Ihdarra la tahdarra muhdarrun muhdarrun. Ishabba yashabbu ishibaban wa mushabban fahuwa mushabbun wa dzaka mushabbun. Ishabba la tashabba mushabbun mushabbun. Ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wa dzaka musmarrun. Ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ngaji. Kita paling tinggal berapa lembar lagi? 2 lembar. Kita kebut aja biar khatam. Kalau khataman motong apa nih? Lu mau potong? Kalau khataman kan motong-motongnya enggak? Saya lu mau enggak? Mau. Justru mau nanya motong ini mau enggak? Oke. Sebelumnya ya udah, kalau mau duit ya maju. Ini diajak maju neng. Tumben dia ngaji, pantesan gerah banget ya. Lah iya. Oh, tuh duit semua banyak. Lah ini recehan ini. Yang bayaran siapa? Dulu yang bayaran dulu ngaji sini. Mundiri biar duluan. Soalnya dia saya nitipin buat Yasin. Nah, Yusuf gak datang, ya udah ntar dia. Lu gak mau bilang, lu maju aja, lu kan masih sekolah juga lah, lumayan 10.000 mah. Nih dengerin, kemarin kan udah tahu Yasin ya, aman pegang dulu buat Yasin yang di Banyuwangi 1,5 juta, udah saya transfer sama simbolisnya 1,5 juta. Dulu tuh 2, 3, 4, 5. Ya udah pegangan dulu 1,5 juta, udah diem dulu. Terus apa? Duit sayur 200. Oke, buat Mundiri lu kan tadi gua udah dikasih gocap dulu ya enggak? Ya udah enggak apa-apa. 20 aja dulu kan udah gocap tadi. Oke, Yusuf gak ada nih. Lu bayaran apa?
LKS berapa? 250. Ntar selain ke Santi. Ini anu bangsa lu nih. Ya enggak? 250. Nih. Lu diem dulu. Lu minta enggak buat jajan? Enggak usah lah, buat apaan sih? Ini 25. Itu apa lagi? Bejam bader. Daftar ulang berapa? 170. Titipin sama gua mau udah nggak percaya, malu bisa sekarang. Enggak, titipin sama pakai bener, bayarin ke 170. Ntar dulu. Lu kasih pas saya lah 170 nih. Titipin pakai. Enggak, ini jatah lu karena lu kebangetan rajin ya. Masih badelnya. Ya kan? Tuh. Udah 25-an aja sekarang. Kan lu udah dijatah. Lu apa, Jul? Lu males-malesan udah goceng aja lah, males-malesan. Dari 20. Lumayan lah. Lu gak sama nih. Ini 25. Ini kok sama, males-malesan, kabur-kaburan. Ya apa jemban dah. Ini bocah bader lu ngapain nih? Ini Yusuf gak dateng, ya udah. Udah lu 30 dah. Oh maaf tuh. Maaf tuh tadi udah dapet gocap dia. Ya udah tambahin 20. Ya udah gak apa-apa. Lah iya. Lu siapa? Lu sayur. Ya udah. Lu sayur siapa yang megang? Udah berluan dulu dah nih. Jigoan aja. Ini Neng. Ini anak baru nih yang rajin ya. Oke. Siapa? Nih. Baru 20 aja. Oh, kan ada cop lu. Lu masih PKL. Ini uang sayur ya, antar lu. Uang sayur. Untung ada gocapan ini. Udah orang di kita nah cewek mah pego. Udah ini Mila, Masya Allah, udah lu apa-apa 20 ya, lumayan. Siapa yang belum? Haris. Nah, ini sementara ini dulu lah, besok masih belum ngirim anu 2 juta. Kufat, nah Kufat udah jatahnya ini. Nah kemarin anu siapa? Dun, anak buah lu Yasin, no, aduh. 1,5 juta barangan. Pokoknya rahasia ada pokoknya. Aduh, ayah wae. Panen iya, pokoknya banyak duit. Ini lagi mikirin Kufat ini 2 juta. Ya udah ntar lah. Kita ngepet dulu lah. Oke, sekarang kita lanjut yang mana sekarang? Wa yu'mina bil ba'si itu. Wa min dzalika, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa zaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Ali yang belum balik lagi juga ya. Bisa ya. Wa min dzalika, dan itu di antara iman. Ini dipraktekkan ilmu nahunya. Ayyu'mina itu jumlahnya ayyu'mina dan seterusnya itu ditakwil menjadi mubtada, ay imanuhu, imannya seseorang. Dan di antara iman kepada Allah dan Rasulnya, ayyu'mina bermula bahwa iman siapa sebelumnya apa kemarin? Ahad apa mukmin? Wanak tak gitu. Apa sebelumnya? Ya, siapa mukmin itulah ya, orang yang beriman lah ya. Bisuali mungkarin, maaf tuh ini dengan pertanyaannya malaikat mungkar
wa nakirin dan malaikat nakir. Tuh mungkarin, nakirin, munsharif bukan? Munsharif. Tuh, maka penting. Ditanya lil mauta bagi orang-orang yang mati. Itu berarti kan setelah tak ada alif. Alifnya kayak ya. Begitu bukan tulisannya? Ngerti? Nah, itu jamak takhirnya mayit. Nih gua tulis biar paham. Mati berabad-abad. Kalau maut mati. Mautun. Nah, ini mauta tuh. Setelah tak, ini alif, bukan ya. Lu paham? Ngaji yang serius. Nah, wudhu aja mandi. Ini anaknya Rosid, wudhu nih. Puasa semua bajunya. Lu wudhu apa nyuci baju sih? Jangan batuk, pakai batuk lagi lu enggak. Nih, mauta. Lu ini enggak paham kan? Nih, mauta ada alifnya berdiri begini. Itu jamannya lafaz mayit. Tuh. Akan kudu paham. Maka ini pun bacanya mayit, bukan mait. Mait. Kalau ini maut. Tuh. Paham? Andre, lu kemarin 2-3 hari apa 2 hari nggak ngaji kemana Kang Tamar? Katanya kembung, kekenyangan. Kalau orang kekenyangan gak ada yang kembung. Kalau orang kembung itu kebanyakan minum. 3 hari nggak ngaji, saya tanya mulu sama anak-anak. Nah ini Habib Andre nggak ngaji kemana ini? Begitu kan? Begitu tadi saya tanya kembung katanya ya. Lambung apa kambung sih? Lambung, kembung. Nah, iya, udah gitu belaku minum kopi. Lah, orang udah kena. Biasa nawarin kopi buat Aska, buat ono si Kupang dia nyoba dari janganlah kopi saya mah pahit, memang kopinya Bapak Aris. Coba lu kasih kopi pahit dilempar sama Bapak Aris ya gak? Tuh. Oke lanjut. Jadi di antara iman itu adalah beriman bahwasanya nanti di alam kubur akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir bagi orang-orang yang udah mati. Ditanya tentang apa? Enggak ditanya berapa jam Aska main warnet, enggak. Enggak ditanya tentang berapa porsi kamu makan ayam buandel sampai digeprek. Enggak ditanya. Apalagi sampai ditanya lu kalian makan ayam budek sampai ayam itu ditereyaki. Loh kan ayam budek kan ayam teriyaki. Kalau makanan Jepang katanya teriyaki, ya budek ditereyakin ya. Loh, enggak ditanya tentang itu, tapi anit tauhidi, tentang tauhid. Loh, makanya dalam orang meninggal diajarkan talqin, man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, ya kan? Ma kiblatuka, ya enggak? Jawabannya simpel. Orang yang ahli ibadah, sholat, udah pasti bisa jawab. Oh, kan yang bertanya tadi kan malaikat mungkar sama nakir. Kalau umpamanya, ini tadi nih, ini bapak lu nggak ada nih. Ini barusan saya tanya 2 orang ini loh, yang bajunya sama, Rehan sama Bakhir. Lu tadi sholat asar enggak? Dua-duanya jawab enggak. Oh. Ditanya tuh nanti. Nah, lu tadi sholat enggak? Asar. Lu jangan mentang-mentang bisa kasih duit. Lu kasih berapa tadi? Lu kasih berapa tadi lu? Lumayan lah. Habis lu kalau sholat ya goceng lah. Sendirinya enggak? Mbak lu 20. Ya, kalau ahli sholat ditanya, "Marabuka?" Bukan sering asal sholat kan Allahu Akbar, ya kan? Lah, kok dijawab begini malah Allahu Akbar? Malaikat mungkar nanya sama malaikat nakir, bukan bokir, baru bokir lagi ya enggak? Bagaimana nakir? Ditanya sholat marabuka, jawabannya Allahu Akbar. Emang Allahu Akbar apa? Kan pertanyaannya apa tadi? Marabuka siapa? Tuhanmu.
Ya Allahu Akbar bener apa sah? Lah bener lah emang Allahu Akbar. Wah lolos. Iya kan? Tauhid. Man nabiyuka? Nabimu siapa? Kan dalam sholawat termasuk rukun kan baca sholawat. Dalam surat tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man nabiyuka ditanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana kar? Kan tadi nakir yang ditanya. Sekarang malaikat mungkar bagaimana kar? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah bener kir. Wah lolos. Lu ya kan? Apa coba? Marabbuka man nabiyuka wa ma kiblatuka. Kiblatmu apa? Lu kalau pakai salat pakai pada usoli apa enggak? Makanya kalau yang masalahin usoli orang-orang Wahabi itu enggak usah dengerin. Usoli farzul isya'i rakaataini gitu. Orang isya rakaataini arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati. Lah itu geningan bisa kir? Bisa, udah lolos. Lah iya kan? Tuh. Apa yang belum? Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Kan dalam sholat juga ada jawabannya. Ya enggak? Wa ala ibadillahi kan gitu. Sebelumnya apa? Atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu wala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lah saudara-saudara kita emang siapa? Lah orang-orang muslim lah ibadillahi sholihin emang siapa? Loh, pertanyaan mungkar nakir di alam kubur asal sholatnya kita bener. Ini dengerin nih Rehan sama anu nih. Makanya kan gue bilang Rehan, lu bergaul sama anak-anak al-hadis. Tapi jangan mempengaruhi yang buruk. Ngaji, ikut belajar terus. Ini jadi komandannya aspalah. Ilah. Termasuk lu ya kan? Lu kan mainnya sama Aldi mulu. Lah iya kan? La ilaha illallah. Lah kepengaruh kalian tetap gitu loh. Bergaul sama tukang minyak wangi pasti kebauan wangi. Tapi bergaul sama dulu ada tukang minyak tanah. Tukang solar sekarang mah ya pasti berbau minyak tanah udah pasti. Tuh gitu loh makanya. Oke nyambung ya. Itu sekilas info. Wadini dan ditanya tentang agama. Agamamu apa? Oh. Wan nubuwati dan kenabian kan tadi udah. Wa ayyumina dan bahwa beriman siapa mukmin binaimil qabri dengan kenikmatan kubur li ahli taati bagi orang yang taat. Nah, orang yang taat maka kan saya ngomong mulu sama kalian. Mundiri kan pakai sekalian sorogan Duratun Nasihin kan bab sholat berjamaah ya kan. Ada orang yang wajahnya seperti matahari, ada orang yang wajahnya seperti rembulan, ada orang yang wajahnya seperti bintang, ada orang yang wajahnya butak. Kan begitu kan? Kalau siapa yang wajahnya terang? Sebelum waktu sholat, udah wudhu, udah duduk di dalam masjid. Nungguin waktu. Oh, kan begitu. Ini dengerin maksudnya. Maka ada istilah namanya isti'adad. Kalau dulu waktu saya sama Kiai Haji Abdullah Rifai, bapaknya Gus Sulil, itu orang nggak istidad didenda. Oh, ngerti kan? Maksudnya istidad bagaimana? Ya sebelum waktu udah datang duluan. Bahkan kiai saya dulu dikritik oleh kiai-kiai yang lain, denda santri pakai duit. Enggak apa-apa untuk mendisiplinkan. Lu dengerin, Win. Paham kan? Jangan tidur melulu ya kan? Aduh, ya itu. Perempuan kok sama. Siti Fitri tadi, waduh, udah etikap kemana-mana. Aduh.
Emang orang saya suruh nanya kok, Erwin mau saya kasih pop mie. Lu serius? Udah ntar gak usah dikasih anak cewek, orang udah dipanggil berkali-kali ya Win ya. Habis itu lu tanya lagi nggak tadi? Ditanya lagi nggak ada lagi. Wah udah. Pop mie berarti punya Erwin ya gak? Wah mau Win lu Win? Mau. Mau rambut lu nambah keriting nggak ntar? Makan pop mie mulu. Waduh. Nah, coba itu. Oke. Wa bi'adzabi dan dengan azab kubur, siksa kubur. Itu kan ada lagunya Elia Kadam. Hancur lebur tulangnya. Serta ingat gak pada? Oh, kalau yang aki-aki membeda ini ya gak? Serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan. Gitu gak? Pada gak lo anak-anak sekarang mah taunya Shinchan doang ya. Aduh, lu kan generasinya Shinchan. Kalau Bakir generasinya Ipin dan Upin ya gak? Masya Allah. Kalau Andri si Bongbok ya gak? Boneka kerdus. Masya Allah, nggak apa-apa. Azab kubur li ahlil maksiati, bagi ahli maksiat ya, orang maksiat mulu ya ada azab kubur, normalnya seperti itu gitu loh. Oke lanjut, wa ayyumina dan bahwasanya beriman. Loh ini penting loh ya, kita ingat nikmat kubur dan azab kubur, ini kaitannya iman, supaya itu rem. Cerita-cerita seperti ini orang-orang tua dulu ngomong anaknya seperti itu, diceritain begitu maka anaknya cenderung taat. Anak-anak sekarang ya kalian ini itu udah maknya juga nggak tanggung jawab, nggak buru-buru maknya pernah baca Quran, pernah ini maknya juga pada sibuk mulu mak-mak sono ya kan, bapak-bapaknya kok sama buru-buru baca Al-Quran, dia nggak baca WA grup, wah ilah itu kalau nggak balesin ngerti itu ini baru baru mingkem udah datang. Ya iya kan loh, Pak RT itu dapat musibah, duitnya hilang, iya kan, lah biasa lah. Oh iya kan, ini penting untuk diceritain, siksa kubur segala macam. Orang yang suka ngomongin orang, nanti lidahnya dijulurin, dipotong-potong kan, itu dulu kan orang-orang tua kita, ini bapak-bapak nih kan sering diceritain sama emaknya begitu. Apa namanya ya sebelum tidur itu. Oh iya kan, orang yang gibah. Tuh, bahkan kalau semalam ngaji sama Pak Sopan, oh itu kan kaitannya menjaga rahasia tuh sekarang orang udah nggak ada. Orang mempunyai aib, cacat, celak itu cenderung malah dipublikasikan. Udah nggak ada, udah ajaran agama ini udah bergesernya luar biasa. Maka iman itu penting. Oh gitu loh. Wa ayyumina dan bahwasanya beriman siapa mukmin bil ba'si dengan dibangkitkan, itu namanya yaumul, nama lain hari kiamat tuh kadang-kadang disebut yaumul ba'si. Dengan dibangkitkan ba'dal mauti, setelah kematian. Wa bi hasril ajsadi dan dengan dikumpulkannya jasad-jasad, wal arwahi dan ruh-ruh, ilallahi kepada Allah. Wabil wukufi dan dengan wukuf diam. Maka orang yang naik haji atau umroh ada wukuf. Haji lah, kalau umroh mah nggak ada. Wukuf itu menggambarkan umat manusia nanti pada hari kiamat. Ngerti maksudnya? Ada orang gede tinggi, ada orang kulit putih, ada orang kulit sawo matang, ada orang kulit hitam, ada yang rambutnya keribu, ada yang macam-macam. Baina yadayillahi, di hadapan Allah, wabil hisabi dan dengan hisab. Tuh ini keren. Tuh perhatikan.
Ini teknologi modern pun mengakui setiap manusia itu mempunyai tulang ekor. Tahu tulang ekor? Brutu kalau nggak ngerti. Itu manusia hancur kayak apa? Ada satu tulang yang tidak hancur. Itu tulang ekor. Kalau bahasa Arabnya asbuz zanab. Nah, di antara mungkin oke, kecuali jasad-jasad orang-orang tertentu lah ya, para nabi, penghafal Quran ya kan, nah itu nggak hancur. Tapi walaupun jasadnya hancur, itu nanti ada tulang yang namanya tulang ekor, itu yang adanya antara ujung ini aja, ujung tulang rusuk. Nah, sekarang kan ada ilmu genetika, gen. Ngerti kan? Nah, dari tulang ekor tadi, asbuzana bahasa Arabnya, kalau bahasa Jawanya brutu, itu nanti Allah gampang mengurai kembali perilaku-perilaku hamba-hambanya. Ngirikan. Boleh aja dia. Kalau ditanya begini jawabannya, itu nanti yang mengintegrasikan bukan KPK, bukan Jaksa Agung. Jaksa Agung mah jaksa mah malah apalagi Jambitsus, emasnya sampai 74 kilogram. Enggak, malaikat kagak bisa disuap. Mau disuap pakai apaan? Malaikat gak makan, kagak minum, rokok juga kagak. Iya kan? Kalau Bang Omat, wah udah coy, kalem-kalem coy. Udah dikasih mil, udah diem, udah slow ya gak? Nah, dari tulang ekor itu nanti Allah akan merekam jejak langkah perbuatan lo. Ini iman lo, supaya kita nggak usah nunggu diawasi oleh orang lain, tapi kita bisa menghadirkan Allah dalam setiap tindakan dan ucapan kita, nanti akan dihisab. Bisa dipahami nih? Ini rohnya iman. Kalau kita sholat bisa seperti itu, nggak usah diteriakin mulu di Fitri, Lia, ngerti kan? Lah iya, orang lu ngaji nahu aja masih belepetan tadi habis maghrib, gue isi lu gak nongol. No Siti Amalia, saya udah meloloskan diri pak, cemen lu. Ya enggak nih, lu belum tentu paham nih. Tanis manawi yang seperti ini syaratnya sampai ada 4. Belum tentu paham. Maka tadi sananya sama anak sampean ke Mas Warso. Masuk, kok nggak ngasih bagian enggak ya? Suruh ngasih aja ke sini. Habis sunat. Oh, tadi saya omongin, saya pikir ngaji ke sana. Kalau emang enggak, iya, mendingan udah suruh gabung aja, gampang sunat mah. Ntar kita sunatin bareng-bareng, bareng sama. Lu kemarin kan saya mau sunat lagi lu. Pilihan. Mau enggak? Ntar orang pada kondangan. Lah iya. Dihabisinnya sekalian. Lah iya kan? Loh ini keren. Oke. Wa annal ibadah, dan sesungguhnya para hamba yatafawatuna, itu berbeda-beda siapa ibad fihi, di dalam hisab, ila musamakho wa munakosa, kepada ya dalam munakosah itu diinterogasi malaikat itu dalam hisab. Hisab itu kan dihitung kan amal kita, berbeda-beda dalam diinterogasinya oleh malaikat. Wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisab, dan kepada orang yadkhulu yang masuk siapa man al jannata pada surga bighairi hisabin, dengan tanpa hisab. Umat Nabi Muhammad itu masuk surga tanpa hisab itu 100.000 orang. Itu masuk surga tanpa hisab. Wah udah, kita mah udah jauh lah. Ya enggak, dosa kita kebanyakan. Udah ngaku doang, sok suci, sok bener, sok-sokan.
Ya kelakuannya lagi sendiri tengal mentah. Ya nggak siapa termasuk saya. Kan begitu kan. Santi kalau lagi begini Mama lihat kelihatannya alim banget ya nggak. Kalau lagi sendirian mau wallahu alam. Ya kan. Apalagi Rehan, merdeka. Lah iya kan? Ya, lu sama. Enggak. Kata Rehan enggak anu proses ya Rehan Rosid. Sama alim Pak lagi tidur. Lah, lagi tidur. Alim banget lu ya enggak? Ya akhir. Terus sekolah udah masuk pagi. Siang lagi. Tadi kok sebenarnya udah kalau minggu kan udah nggak ada aktivitas sekarang. Habis asar ngaji lah. Ya kan ya minggu depan Bakir. Jadi untuk mengisi waktu minggu habis asar dulu kan emang ngaji terus. Kalau dulu bahkan mau tanya Pak Erino. Dulu itu habis subuh ngaji pakai speaker. Masih inget gak? Setiap Sabtu Minggu waktu masih musola kecil. Belum didak seperti ini. Oh itu kan gara-gara diacak-acak ini bangunannya. Oh nah Aris yang acak-acak. Lah iya, dulu ngaji terus. Nah sekarang kok ya harus dianu lah kalau perlu. Dulu ngajinya Kifayatul Azkiya. Nah ada orang-orang tertentu yang masuk surga tanpa hisab, itu para nabi, para wali lah. Kalau umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab 100.000. Nah sahabat aja udah 124.000. Udah diborong sama sahabat udah habis. Lah iya kan, lah kita mau mimpi saya mah pengen masuk surga tanpa hisab. Udah dah, kita mah ya kalaupun masuk neraka ya jangan lama-lama gitu. Udah kita mengaku aja udah. Lah iya kan, orang banyak salahnya daripada solehnya. Kan begitu kan. Yang paling tidak ini kritik buat kita. Begitu loh. Wa ayyumina, dan bahwa beriman siapa mukmin bil mizani, dengan mizan, timbangan. Nanti ditimbang. Itu kan dalam ayat yang udah pada hafal termasuk bapak-bapak. Fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radhiyah. Iya kan? Kalau orang itu amal baiknya lebih berat, maka fi 'ishatir radhiyah, dalam kehidupan yang diridhoi di surga maksudnya. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang kok amal baiknya ringan berarti sedikit, maka ummuhu hawiyah, induknya dia adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kamu tahu apa itu hawiyah? Narun hamiyatun, neraka yang panas tuh, hamiyah. Alladzi, yaitu timbangan, tuzanu yang ditimbang fi di dalam alladzi apa al hasanatu, amal baik, amal-amal baik, wasayyiatu, dan amal-amal buruk. Ini pelajaran buat kita. Maksudnya apa? Sebelum tidur jangan mikirin piala dunia, soal Messi menang atau ntar final apa ya, Spanyol separuh nyolong, Spanyol sama Mbak Tina ya. Wah iya, akan Messi. Lah iya kan, menang Messi ntar. Ya, orang tangan kiri aja tangannya kebulin aja lolos, Maradona. Iya kan ya, Argentina ya kan. Ya udah nggak apa-apa, senang bola nggak apa-apa, tapi sambil mikir. Loh gitu loh. Maksud sambil mikir, ya Allah, seharian tadi ngapain ya? Kalau saya tadi mau udah di gang Surpil, begitu saya di sebelah kanan kondek lewat, buset ya, 4:30 nyunggulan raya dia, ketika saya nggak tahu, lah udah lancar sekarang mah, nah, cuman batunya masih banyak banget, lah bodoh nanan lah sama. Sebelum musim hujan saya udah mikir, bagaimana nanti airnya nggak kebangetan limbas ke jalan. Oh, mikir, Bakir, lu main HP berapa jam sehari tadi?
Dari pagi sampai sore kan? Enggak. Main. Lu ngantuk emang? Mata lu begitu amat lu. Lu dikasih goceng kali, gendeng kali lu ya. Lah iya kan? Masya Allah. Itu sebelum nanti kita ditimbang amal baik dan amal buruk, ini peringatan loh. Supaya maaf kata, kita nggak hanya pandai menghakimi orang lain, tapi kita menjadi hakim yang jujur terhadap diri kita. Udah gitu aja. Sehari udah ngapain? Prestasi positif yang manfaat untuk diri kita apa? Yang manfaat untuk orang tua kita apa? Manfaat untuk orang banyak apa? Hisap. Jadi kita nggak hanya pandai metani, kalau bahasa Jawa. Metani itu apa? Nyari kutu kesalahannya orang lain. Wah, kalau nyari kutu orang lain mah kan pada pinter. Wah, si A ini begini. Si B begini ya kan? Lah gua lebih parah, harusnya kan begitu. Lah karena lebih parah, harus kita memperbaiki diri sendiri tuh. Maka anak-anak ya saya tekankan untuk tadarus. Saya udah mulai nyicil nih, baru dapat 1 juz. Tapi ini saya cerita bukan bermaksud ria, nyupport kalian. Tuh, jadikan Quran itu wiridan kita, supaya nanti di masa tua nggak pikun. Banyak nenek-nenek, kakek-kakek yang pada pikun baca Qurannya. Nah, Neng Ami mah udah hafal 4 juz, ditingkatkan, tetap ngapalin. Jangan terpengaruh sama Kupang 2 ini, Kupang 3 malah. Satu lagi datang 4, nanti Umi datang ya, molor mulu. Ini kan molor mulu kan, dan ikutin. Nah, kalau lagi ngantuk, nah diajak. Ini ada, alhamdulillah, putrinya Ustadz Rifai. Ini udah hafal 4 juz. Tuh. Udah hafal berapa juz? Tomat, alpukat, jeruk ya. Lah iya kan? Lah iya. Lu mau nyantren nggak? Kemana? Lah, nyantren yang jauh. Kan saya orang Betawi, Pak, Betawi wilayah. Walaupun lu orang Betawi kan tinggal di Pulau Jawa. Nah, harusnya jajah wilayah ke Banten sekalian. Lo kan kakek lu orang Banten. Pandeglang. Oh. Orang-orang Oden tuh, orang diserang aja, diem aja dia. Diserang. Memang dia orang Serang, diserang. Iya kan? Nah, gak nyambung ngomong lu mah. Oke, wabis siroti, dan beriman dengan sirat. Pakai shot, maknanya jembatan. Itu yang disebut dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nanti ada sirat. Wahwa dan bermula as-sirat, jisrun itu jembatan. Mamdudun yang dilebarkan, yang dipanjangkan, ala matni jahannama. Matni itu atas, kalau bahasa Jawanya teleng. Teleng itu apa? Teleng itu teleng. Bahasa Betawi itu teleng nggak sih ya? Teleng itu atasnya persis. Nah, alamat ini jahannama, atas persisnya neraka jahanam. Udah digambarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Siratal mustaqim itu diibaratkan rambut dibelah 7, rambutnya udah kecil, pakai dibelah 7 lagi, kecilnya kayak apa? Itu gambaran sulit sekali nyebrang jembatan itu. Tajamnya lebih tajam daripada samurai. Samurai kan ada harganya triliunan, tergantung putus paku apa putus leher. Kalau gua punya samurai 2 putus leher, ya kan? Tuh, tajam. Nah itu siratal mustaqim,
yang nanti orang kalau lolos Shiratal Mustaqim berarti sukses. Kebanyakan begitu nyebrang tunggil, wah udah masuk neraka jahanam. Wa bi khawzi nabiyina, dan beriman dengan telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi, yaitu telaga, yasrobu yang minum, minhu dari allazi, dari telaga siapa, al mukminuna, orang-orang mukmin, qabla dukhulil jannati, sebelum masuk surga. Wa ma'uhu, dan bermula airnya telaga tadi, minal jannati, itu dari surga. Jadi sebelum masuk surga, berarti kan habis apa namanya, nyebrang Shiratal Mustaqim kan, lolos ya. Nah, pokoknya sebelum masuk surga diminumin dulu itu. Nah, itu gambaran orang yang minum air zam-zam, air telaga ya, ada yang telaga inna ataina kal kausar kan, dan yang menyampaikan telaga al kausar itu penyakit hati itu hilang semua, nggak ada dongkol, nggak ada gerundel. Bahkan dalam ayat kan wanaza'na ma fi sudurihim ghillan. Nah, di surga itu kan nggak ada orang dongkol, nah, istilahnya begitu. Maka minum air telaga Nabi itu adalah termasuk kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Maka iman ini harganya mahal. Maka jangan kita terpedaya dengan kenikmatan dunia sesaat. Dan itu di surga selamanya, kalau orang kafir di neraka juga selamanya. Masa umur kita cuman anggap aja 60 70 lah. Kehitung balik kan berarti antara 55 50 dah. 45 dah taruh. Akan kita mulai dihisap kan hitungan balik kan. Nah, kalau masih bocil model kayak Bakhir kan lumber berapa Bakhir? 10. Nah, kan belum balik. Nah, anggap aja umur 15 tahun dah kalau laki-laki, kalau perempuan 9 tahun dipotongnya. Loh kok bisa nanti selama-lamanya? Kenapa bisa begitu? Kalkulasinya kan begitu. Dan orang kafir, kenapa bisa dimasukkan ke neraka selama-lamanya? Karena orang beriman, andaikan kita hidup nggak mati, ya kan kewajiban sholat memang kita kerjakan terus sampai mati, sampai nggak, andaikan kita nggak mati, kan logikanya begitu kan? Nah, orang kafir kenapa dimasukkan ke neraka kok selama-lamanya? Karena apabila ia hidup seterusnya, dia pun akan dalam kekufuran tadi. Maka iman itu mahal harganya. Maka dijaga keimanan ini. Nah, iman itu kan warujihat ziyadatul imani, kata Johar Tauhid. Bima tazidu ta'atul insani. Kan gitu kan? Iman ini bisa naik, bisa turun. Ya imannya mah, percaya mah nggak naik nggak turun. Tapi nilai iman itu kan, maka kalau malam minggu di Pasopan tuh ngaji namanya kitab Qomi'ut Tughyan, Syarah Syu'abul Iman. Iman ini ada 70 lebih cabang-cabangnya. Nah, di antaranya itu. Maka penting ini iman ini. Dan yang Rasul ajarkan selama 13 tahun dalam periode Mekah itu iman. Sholat itu setelah sholat itu kan Rasul Isra Mi'raj, menjelang Rasul bahkan sebelum hijrah itu. Ada yang mengatakan setelah menjelang hijrah. Tuh. Puasa difardukan tahun kedua setelah hijrah. Apalagi haji belakangan kan difardukannya loh. Maka yang paling penting itu menjaga iman. Nah, menjaga imannya dengan cara
menjaga amal-amal soleh tadi, menjauhi larang-larangan ini penting. Ini Aska, termasuk Rehan. Tanamkan diri Aska, Junet, Erwin, lu Boy mau juga. Lu dengerin Boy, udah manggilnya kalau apa Santi snack ya. Kayak merek motor snack okrunya. Iya kan? Lu dengerin supaya kalian bertanggung jawab. Ya semua termasuk Andre, Mafto, Rehan, semuanya. Bahwasanya apa yang kita lakukan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah mukallaf kalian. Loh gitu loh. Paham itu Aska? Maka sekarang harus tobat. Lu udah sholat tobat belum? Lo kabur sebulan lebih. Ya enggak? Sama ono si Kepang satu ono la ilaha illallah. Mulangin lu mah gampang, taruh kardus, paketin nyampe. Ya enggak? Paling 300.000 ya kan? Ya Rehan ya. Kalau enggak suruh naik aja ke sono, terus terbang, ya enggak? Nyungsep udah. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, wa ayyumina. Wa ayyumina dan bahwasanya beriman siapa orang mukmin bi syafaatil anbiya'i dengan syafaatnya para nabi, summa siddiqina kemudian syafaatnya orang-orang yang benar dalam keimanan itu asiddiqin, wasyuhada'i dan orang-orang yang mati syahid itu bisa memberi syafaat, wal ulama'i dan syafaatnya para ulama, orang alim itu bisa memberi syafaat. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, bukan orang yang cuma ngaji begini disebut ulama lah, kagak. Saya mau enggak masuk. Kita mau udah minta syafaatnya aja, sama syafaatnya Bapak Aris. Lah begitu. Wasolihina dan lubis, solihin. Dan lu tulis lubis beneran lagi lo. Wasolihina dan orang-orang soleh. Lah Rehan soleh, siapa? Bakhir soleh, Andri soleh, Erwin soleh, Maftu soleh, semuanya soleh. Udah saya minta syafaat sama kalian. Wal mu'minina dan orang-orang yang beriman. Nah ini kata kuncinya. Orang-orang pada nggak paham biasanya. Wa anna syafa'ata dan sesungguhnya syafaat al-uzma yang agung. Nah, ini syafaatul uzma. Ini tolong diperhatikan. Makhsusatun itu dikhususkan bi Muhammadin dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ceritain. Syafaatul uzma itu begini. Nanti setelah hari kiamat itu kan bumi ini diganti dengan bumi yang terbuat dari perak, gampangnya gitu. Buminya baru, semuanya orang dikumpulkan, yaitu yang kita kenal dengan padang mahsyar. Padahal mahsyar itu isim makan namanya dalam ilmu nahwu, tempat berkumpul itu loh. Khasaro yaksuru khusronan wa mahsyaron fa huwa khasir. Wadaka maksur, usur latasur, maksarun, tempat dikumpulkannya seluruh manusia. Itu semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman umat Nabi Muhammad yang akhir zaman nanti kita nggak tahu lah. Itu jumlahnya mungkin bilion, bukan lagi triliun, bilion. Udah banyak, semuanya dikumpulkan, digambarkan matahari diturunkan, istilahnya kan diubun-ubun. Itu menggambarkan penderitaan. Orang ada yang tenggelam dengan keringatnya, tergantung amal perbuatan. Ada yang tenggelam keringat sebetis, semata kaki, sebetis, seperut, sedada. Ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri.
Itu dalam tafsir Yasin Hamami Jaja seperti itu. Nah, kecuali orang-orang tertentu yang mendapat naungan, kan ada sab'atun yuzilluhumullahu yaumala zilla illa zilluh. Kan gitu, ada 7 kelompok yang mendapat naungan nanti pada hari kiamat ketika tidak ada tempat untuk bernaung. Di antaranya itu kan imamun adilun, pemimpin yang adil. Banyaklah itu. Nah, pada hari itu semua umat manusia itu kan kumpul semua. Nah, Nabi Adam kan terkenal dengan Abul Basar, bapaknya manusia. Bukan gitu kan? Ngopi dulu lah. Ini kan cerita kayak kakek-kakek. Kan gitu kan? Lu dengerin Kir, biar gak daplek lu. Ngopi lu. Mau dia. Nih ntar gue minum subuh dulu. Nyambil nih. Nih ambil. Gak apa-apa ambil. Ya, biar melek ya gak? Masya Allah. Bahwa ini jagoan kita lah. Udah nyantren lu. Ke Jawa ntar. Lah iya, nggak usah kasih Andre. Ntar lambungnya kumat, gua disalahin lagi. Tadi nggak mau dipaksa sama Bakir. Gitu lagi. Nah, umat manusia akhirnya sowan nemuin Nabi Adam. Ya, Abana Adam, anta Abul Basar. Hei, Bapak Nabi Adam, engkau adalah Abul Basar, bapaknya manusia. Is'alillah, mohonkan kepada Allah al-qadha, pada keputusan. Itu namanya fasbul qadha. Nabi Adam mengaku kagak bisa. Saya yang menyebabkan kalian turun dari surga. Kan begitu, Nabi Adam punya salah. Is'al ila Nuh. Minta kamu sama Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama. Ya Nuh, ini seluruh umat manusia. Is'alillah al-qadha, mintalah kepada Allah keputusan ini. Nabi Nuh jawabannya sama. Boro-boro, gua anak gua si Kan'an yang gua daglok. Bukan begitu kan? Akhirnya ke Nabi Ibrahim sama jawabannya, kurang lebihnya lah. Ke Nabi Musa juga sama. Saya punya kesalahan juga. Sampai yang terakhir Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa gue sama. Lah gue malah dijadiin Tuhan. Nah kan begitu kan? Nah, kagak bisa, saya kok punya kesalahan. Akhirnya ke Nabi Muhammad. Tuh. Jadi ketika itu Nabi, semua Nabi kan nggak fungsi pertolongannya. Maka nanti kenapa syafaatnya Nabi Muhammad disebut syafaatul uzma? Akhirnya minta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya sujud di hadapan Allah di padang mahsyar tadi. Nah, Allah kan tetap emang Allah Maha tahu, dan bagi Allah kan nggak ada hari kiamat, hari kan nggak ada pengaruh karena Allah nggak terikat dengan waktu. Kan gitu kan? Allah nggak terikat dengan tempat. Nah, itu bedanya. Makanya Allah nggak pernah, itulah Tuhan. Tuh. Akhirnya begitu Allah tahu Nabi Muhammad sujud, ditanya sama Allah, ya Muhammad, irfa ro'sa, is'al tu'to. Tuh, hei Muhammad, angkat kepalamu, minta maka kamu akan diberikan. Nah, Nabi Muhammad akhirnya mewakili seluruh umat manusia untuk menyampaikan permohonan supaya ada keputusan. Lah masalah di padang mahsyar itu kan menderita sekali. Ya kecuali itu 7 golongan yang digambarkan oleh Nabi yang mendapat naungan tadi diantaranya itu. Nah, begitu Nabi Muhammad diberi kekhususan oleh Allah, baru akhirnya manusia ini berkelompok-kelompok nanti. Ini kelompoknya orang yang sholat, ini dalam tafsir Hamami Jaza seperti itu.
baru semua syafaatnya para nabi berfungsi semua, syafaatnya para syuhada berfungsi semua, maka syafaat yang mengaktifkan syafaat-syafaat yang lain disebut dengan syafaatul uzma, dan itu hanya dikhususkan kepada baginda Nabi. Bisa dipahami nih? Nah ini cerita iman. Tuh, ini udah zaman era-era medsos, era-era yang luar biasa. Kita harus bisa mengkanter informasi mana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mana informasi yang menjauhkan diri kepada Allah. Tuh, ini harus waspada. Tuh, kan akhir zaman. Loh ya kan? Wow, wis. Akhir zaman akhir mah zaman wis akhir. Bumi melintir. Ya kan? Apa? Yo rehan mikir. Lah mikir. Ya enggak? Lah kalau mikir itu megangin jidat, mikir megangin dengkul. Mikir lu pakai dengkul apa? Lah iya kan, loh. Ini penting, ini masalah iman. Dan inilah yang diamanahkan Allah kepada para nabinya, kepada para sahabat-sahabat Nabi, kepada para tabi'ina sampai kepada kita. Ini masalah penting, bicara masalah iman. Rata-rata orang Kongo udah pasti ngobrolnya gimana MBG. Loh, ngobrol MBG kan? Loh ya, ngobrol sama ini bagaimana proyek. Tapi bicara masalah iman, kan udah dicap, maksud bukan dicap, udah disampaikan sama Bang Haji Roma Irama, ya kan? Kalau dulu kan membaca Quran jadi kebutuhan noet ya, sedang Al-Quran hanya perhiasan. Dulu ada koran, sekarang apa? Balas WA-WA-an kebutuhan toet. Ya enggak? Deres Al-Quran ketinggalan zaman. Enggak salah tuh. Wah, kan? Terus tanya Bapak Aris, Wono penggemarnya Bang Haji Roma. Loh, syairnya Pak Haji Roma Irama kan ada dan dakwah. Lah kita mah enggak usah anti-anti banget sama yang begituan lah. Lah iya kan? Tuh kan? Ya. Yeah. Nah, itu lucu gitu. Termasuk lagunya Ebit GAD. Loh ya kan? Termasuk lagunya Bimbo, ada sajadah, itu kan syarat dengan syair. Dengan lagunya Iwan Fals melulu Dre, ya Pak. Ribuan kilo, ya kan? Atau berita apa? Berita dari anak gunung, ya enggak? Waduh, mau cerita duka melulu itu apa gimana? Ntar sabrot lah. Lah iya kan, begitu ketemu ngobrol ngeluh melulu ya enggak? Lah lo emang situ doang. Lo orang tadi berapa duit kita keluar? Sebenarnya 3 juta kalau Yusuf datang, Yusuf nggak datang. Bodoh amat, ntar diobrol tahun depan lagi. Nah Senin depan lain cerita. Nah, ini saya lagi muter 2 juta nih buat hufat. Siapa tahu ntar Pak RT minta masih lama. Yuda mana ya kan loh. Sekarang baru tanggal berapa? 19 ya? Oh masih lama. Nah, tanggal 1 mah bangsa 1,5 juta ada yang transfer. Tanggal 25 ada lah, sama udah hafal. Si A, si B nggak ada yang kenal sampean. Ya bener, hanya saya yang kenal. Tuh, pokok tapi ada, gitu aja udah. Oke, ya insya Allah. Udah sementara itu dulu lah, berapa menit? Sampai yang mana tadi? Wa ayyumina bi ikhrajiman dakhalan naro minali tauhid. Itu pentingnya iman. Oke lah, nggak bisa ngebut lah ya, dikit-dikit lah. Itu ini penting sekali loh, padahal tinggal dikit banget sih emang. Apa kita khatamkan dulu? Besok baru hadis nih. Ya nggak apa-apa Bapak. Ada orang paling pada ngobrol ya. Dikit lagi tuh. Nah, biar kelar nih.
Wah, Santi udah siap-siap kabur. Wa ayyumina, dan bahwasannya beriman siapa mukmin bi ikhrajiman, dengan dikeluarkannya orang. Ini pentingnya iman. Dakhala, yang masuk siapa man annaro, pada neraka, min ahli tauhid, nyatanya dari ahli tauhid. Ini kritik untuk orang-orang Wahabi yang sok sedikit-sedikit bid'ah. Masa tahlil, ini kan tauhid. Tauhid itu kan ahli iman. Wajib beriman bahwasanya Allah akan mengeluarkan orang yang masuk neraka dari orang ahli tauhid. Lah orang yang suka tahlilan kan, tahlil kan baca la ilaha il, tauhid bukan? Tauhid. Pokoknya iman itu mahal harganya. Begitu loh. Saking mulianya iman, orang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah, ada tauhid, itu nggak akan kekal selama-lamanya. Ya walaupun digongsreng dulu di neraka lamaan dikit, tapi nggak kekal. Itu bedanya sama orang yang kufur. Jadi pahami nih. Itu pentingnya iman. Tuh. Hatta la yakhluda, sehingga tidak kekal siapa man fiha, dalam neraka. Man failnya udah ada, man siapa orang fi qalbi, yang itu tetap di dalam hatinya man, misqalu dzarratin, bermula seberat zarroh. Zarroh itu kalau orang-orang tua dulu mengartikannya biji sawi. Biji sawi itu kan kalau mata saya, mata kita itu udah kecil banget dah. Akhirnya zarroh, begitu perkembangan teknologi, zarroh diartikan atom. Atom kan nggak kelihatan, harus pakai mikroskop. Ternyata atom bisa dibelah lagi menjadi molekul. Loh, kan begitu zarroh. Sekecil apapun iman yang ada pada hatinya orang yang beriman, itu akan menyebabkan ia dikeluarkan dari neraka. Artinya enggak selamanya. Bisa dipahami nih. Ini kritik tajam buat Wahabi yang dikit-dikit lagi panitia surga, bid'ah, sesat, neraka. Memang surga punya bapak moyang lu. Kan begitu kan? Bid'ah, belalah. Wa annal kufra, dan wa annal kufri, wa anna ahlal kufri, dan sesungguhnya ahli kekufuran, wasyirki, dan kemusyrikan, mukhalladuna, itu dikekalkan finnari, di neraka, abadal abidin, dalam selama-lamanya. Nah, emang apa selama-lamanya? Ya itu tadi udah saya sampaikan. Kalau dia hidup, andaikan nggak mati sekalipun, dia pasti selamanya pun akan kafir. Nah, kenapa orang yang beriman di surga pun selama-lamanya? Andaikan dia hidup dan nggak mati, dia pun masih dalam kondisi beriman, maka kekal. Wala yukhaffafu, dan tidak diringankan anhum, dari ahlul kufri wasyirki, apa al-adzabu, siksa. Walahum, dan tidaklah bermula ahlus kufri wasyirki yunzuruna, itu dipandang, enggak dipandang. Wa annal mu'minina, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mukhalladuna, dikekalkan fil jannati, di surga, abadan, dalam selamanya, sarmadan, tegasnya selamanya. La yamassu, yang tidak menyentuh, hum, pada al mukminun, fiha, di dalam surga, apa nasobun, kepayahan, walahum, dan tidaklah bermula orang yang beriman, minha, dari jannah, bimukhrajina, itu orang-orang yang dikeluarkan. Ya, orang yang di surga yang nggak keluar lagi, ya kecuali yang rokok kali. Di surga ngerokok, kan di surga nggak ada api, keluar ngambil dulu kan neraka, ya kan? Banyolannya orang-orang anu ya, taruh beneran lagi, kagak itu banyolan.
Bang, di surga kan nggak ada api, Bang. Di surga boleh ngerokok. Lah kagak lah. Lah kagak kalau nyundut rokok masuk dulu neraka dulu kan gitu kan. Itu bercanda, nggak harus serius lagi. Ntar lu ketemu sama orang Wahabi berantem gara-gara itu lagi. Iya kan? Masya Allah. Kemudian wa annal mu'minina, ini nikmat yang paling mulia nih. Enggak semua, ada orang-orang walaupun dia masuk surga, enggak memandang zat Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Wa annal mu'minina, dan sesungguhnya orang-orang mukmin, yarauna itu melihat siapa al-mu'minun, rabbahum pada Tuhannya al-mu'minun, fil jannati di surga, bi absarihim itu absar, enggak basirah. Absar itu pandangan kasat mata. Ya, kita melihat itu sekarang ini kan basar namanya. Nah, kalau mata hati namanya basirah. Dengan pandangan mata. Alama atas keadaan yaliku yang patut apa ma dijalali dengan kemahabesaran Allah, keagungan Allah. Wa qudsi, tuh saya orang Kudus, ada di Kudus ini. Kudsi itu. Wa qudsi kamali dan kesucian kesempurnaan Allah. Jadi nanti nikmat puncak tertinggi nikmat di surga adalah memandang zat Allah. Dan gak semuanya orang itu bisa memandang zat Allah. Ada yang sehari sekian jam, ada yang seminggu sekali, tergantung kadar ininya. Nah, itu kan Allah itu kekasih. Maka kadang-kadang orang pada salah paham. Maka saya Abu Yazid Al-Bustami apa siapa itu dulu, yang pas meninggal karena beliau wali ya, tahu kalau mau meninggal, muridnya pada sedih, dimarahin. Kamu ngapain kalian sedih? Saya mau mati kan mau ketemu kekasih saya Allah. Malah kalian sendiri senang dong. Loh iya kan? Nah, coba kalau kita ada orang meninggal senang. Coba. Waduh, kuam lagi nama keluarganya. Ini ilmu wali, ilmu tua. Wah. Kan kalau melihat orang kita kan, wah dia senang berarti mau dapat warisan dia. Kan begitu kan ya. Ya. Kalau Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah marah begitu. Ngapain kalian marah pada bersedih? Saya mau bertemu kekasih saya itu Allah. Ya kalian harusnya senang. Nggak boleh sedih. Diomelin. Luar biasa ini. Oh, itu kenikmatan yang luar biasa. Tahu banyak begini dah. Siapa? Ini Mila. Mila kan kemarin lu hilang. Berapa bulan kemarin hilang lu? 2 bulan. Sampai saya statusin di mana-mana. Di WA saya statusin, di Pacebok saya statusin, alhamdulillah ketemu. Begitu Mila ketemu, malu girang banget apa enggak? Wah, girang banget. Nangis saja pun nangis bahagia. Loh iya kan? Itu orang kalau bertemu dengan kekasih, orang yang dicintai. Jangan ngantuk. Cintai. Ntar lu ngantuk, dengernya tai doang. Kan kacau, makanya nggak boleh ngantuk kalau ngaji sama saya mah. Lah iya kan? Bamhir. Lah iya. Kita nggak ketemu sama saudara lama, Erwin. Berapa lama lu nggak pulang? 2 tahun ya San. 2 tahun atau 3 tahun? 3 tahun jalan. Begitu bertemu Bapak Martinus. Bapak lu Martinus ya? Pemain bola dong. Portugal ya? Martinus. Nah iya. Bapaknya Erwin langsung seneng peluk-peluk ya kan? Wah, itu ibaratnya gambaran lah. Kita memandang zat Allah itu obat di atas segala obat. Tuh. Oke, wayak taqidah dan bahwasanya bertekad siapa mukmin fadla ashabi Rasulillahi pada keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tartibahum dan urutan-urutan sahabat. Kan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar,
itu udah nggak bisa diganggu gugat. Makanya kalau imannya separuh penduduk bumi ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, nggak ngimbang. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar, ini nangis kalau saya bicara begini, itu langsung mengimani baginda Rasul apa adanya. Ini luar biasa, ini enggak, wah ini udah puncak iman level yang keberapa istilahnya. Enggak bisa dibandingkan dengan apapun. Loh. Sementara ada orang yang beriman aja kan pertimbangan, kan gitu kan. Bahkan kenapa Nabi Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, itu kan puncaknya ketika Nabi turun dari Isra Mi'raj, kan begitu kan. Itu semua orang, bahkan ada yang murtad. Nabi Muhammad mah gila beneran, masa orang dibawa ke langit sampai ada musuhnya, ya Muhammad irfa rosak, irfa dijelak, angkat kakimu yang sebelah, jangan mainan, diangkat, warfa ukhro, angkat kaki yang satunya lagi. Maka Nabi Muhammad menjawab, in rafa'tu saqattu, kalau saya angkat kaki saya yang sebelah, dua-duanya nggak saya jatuh. Nah, kalau kamu nggak bisa ngangkat kedua kaki aja kamu jatuh, bagaimana kamu bisa mi'raj? Maka kata Nabi, in arotal jawab is'al aliyan. Ente kalau pengen tahu jawabannya tanya sama Sayyidina Ali. Sama Sayyidina Ali nggak ketang lagi, langsung ngambil pedang bunuh, panggil lehernya. Sahabat pada nggak terima lah. Orang nanya baik-baik. Oh, dijawab sama Sayyidina Ali. Ini jawaban Rasul. Dia adalah bertanya, namanya mu'anid, orang yang mempersulit, ngangel-ngangel. Andai kan saya jelaskan, dia tetap nggak akan beriman. Jawabannya yaitu. Oh, maka Sayyidina Abu Bakar kenapa termasuk sahabat nomor 1 utama? Sesudah Sayyidina Umar, ketiga Sayyidina Utsman, keempat Sayyidina Ali, kelima sampai 10 itu ada 6 sahabat, diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Zubair, Sa'id bin Musayyab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ada 6 sahabat yang udah pasti 6 sahabat plus 4 sahabat tadi dijamin masuk surga oleh baginda Rasul. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Oh gitu loh. Dan peristiwa itu Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj kan cuma sekali kan. Kok belakangan ini katanya ada yang Mi'raj sampai 70 kali. Ah udahlah itu mah Bang Omar urusannya lah. Lah iya kan. Wa annahum, dan sesungguhnya ashabi Rasulillah udulun, itu orang-orang yang adil. Tuh, itu zamannya adilun udul. Khiyarun, itu orang-orang yang terpilih. Umana'u, zamannya aminun, orang-orang yang amanah, bisa dipercaya. Laya juzu, yang tidak boleh apa sabbuhum, mencaci maki mereka. Ini termasuk mohon maaf, termasuk anak-anak, tolong perhatikan. Kalian nanti kalau baca sejarah tergulingnya Sayyidina Ali, itu kan persatuan antara Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah berlanjut, putranya namanya Yazid bin Muawiyah. Awas ini nanti kalau kalian salah menyikapi, jangan pernah, ini nggak boleh mencela. Walal qadahu, dan tidak boleh juga mencela fi ahadin, dalam seseorang minhum, dari sahabat Rasul. Nggak boleh. Nanti hati-hati. Itu seolah-olah, apalagi kalau ada Syiah mata, itu nanti ada penggiringan opini. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah nggak boleh mencela. Apapun yang terjadi, Muawiyah itu adalah sahabat. Dan memang Islamnya belakangan. Itu pas tahun ke-10 kalau nggak salah,
yaitu ketika Nabi membebaskan Futuh Mekah. Jadi gini, tolong perhatikan. Ka'bah itu Nabi hijrah ke Madinah. Jangan ngantuk. Ada ngantuk nggak? Nolia ngantuk nggak? Hijrah kemana tadi? Ke Lu ngantuk Madiun katanya. Ngapain lu Madiun nyari pecel? Lah iya kan? Lah sembarangan lu. Iya kan? Pokoknya lu ngaji berarti jangan ngantuk mulu. Gak boleh. Itu depan Ka'bah itu masih berhala-berhala. Jangan dikira mereka orang-orang kafir Quraisy mengakui kesucian Ka'bah, tapi masih tercampur berhala-berhala. Nah, di antara berhala yang terkenal kan Lata, Uzza. Nah, yang paling besar itu berhalanya namanya Hubal. Maka ente beli kitab Sirah Nabawiyah, di antaranya ada kitab namanya Muhammadur Rasulullah bahasa Arab. Ente itu kan, dengerin, duduk yang benar, sila yang benar, jangan lu cewer, dia juga. Kan lu berdua yang bercanda lah, iya. Orang lagi diceritain kakek lagi bercanda tuh dengerin, lah iya kan. Akhirnya berhala-berhala tadi dihancurkan. Itu tahun ke-9 menjelang 10. Itu yang terkenal dengan Haji Wada itu. Nah, itu sampai ketika Nabi membebaskan Futuh Mekah, man adkhala sayfahu fahuwa aminun, man dakhala daro fahuwa aminun. Di antaranya itu, siapa yang menyarungkan pedangnya dia aman, gak akan diperangi. Siapa yang masuk ke dalam rumah dia aman, gak akan diperangi. Nah, masuknya sahabat Muawiyah itu pas era-era itu. Nah, ini ada penggiringan opini. Nah, itu nggak boleh dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, nggak boleh at-ta'nu ala sahabat. Jadi pahami ya, loh, siapa kita dibanding sama sahabat? Boleh jadi maaf kata, kalau umpamanya kita sehidup semasa dengan Nabi, belum tentu juga kita beriman. Loh iya kan? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi kan bertentangan dengan pemikiran masyarakat yang ada ketika itu. Ini luar biasa. Maka kita pun dibangga-banggakan. Tuba, summa tuba, liman ro'ani wa amana, ya kan? Tuba, summa tuba, liman lam yaroni wa amana. Beruntung dan beruntung orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Loh, kita juga ya alhamdulillah bisa beriman kepada baginda Nabi itu. Ini puncak iman, ini takarannya iman. Makanya kalau iman seperti ini ya emang harus semangat. Maka ngaji harus istiqomah. Paham gak maksudnya? Rekan, puasa malam minggu gak ngaji, malam Jumat gak ngaji. Emang tuh malam Jumat sunah Rasul juga. Tahu, ya kan? Ngaji, lu kok ikut-ikutan lagi. Paham gak? Ngaji, masa lu kalah sama Rekan? Rekan datang belakangan, rajin akhirnya, mantap. Mau goceng lagi? Udah lah, goceng mulu ah. Besok lagi, oke. Dikit lagi nih, wa annal khalifata, dan sesungguhnya khalifah al-haqqa yang benar ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin itu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiqu. As-Siddiq itu kan yang jujur tadi, terutama membenarkan kejadian Isra Mi'raj, itu Abu Bakar as-Siddiq. Suma Umaru, kemudian Umar al-Faruqu, itu alam lakopnya. Al-Faruq, orang yang bisa membedakan hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Dan orang yang mempunyai nyali Al-Faruq itu pasti orangnya keras. Gak ada pemimpin yang adil lembek, gak ada. Jadi pahami nih, orang kalau mau adil ya tegas, keras. Salah ya salah. Tuh, sampai kalau saya ceritakan
kisahnya Abi Syahmah. Itu lu kalau punya kitab Tanghihul Qaul, punya sendiri kan? Kan dulu ngaji malam Kamis itu kan? Sarahnya kaitannya bab tasdiduz zina. Fadilatu tasdiduz zina itu ada kisah tuh Abi Syahmah. Itu putranya Sayyidina Umar yang berlakop Abu Syahmah zina karena dipengaruhi bergaul mabuk sama Yahudi. Akhirnya zina, dicambuk sampai mati, dirajam sampai mati. Itu adilnya Sayyidina Umar. Nah, kalau sekarang maka agak anak salah, punya duit dibela, sewa pengacara yang lantang ngomongannya, lo ya enggak? Tuh. Cuma Utsmanus Syahidu, kemudian Sayyidina Utsman as-Syahidu, biasanya Dzunnurain, yang mempunyai dua cahaya. Karena Sayyidina Utsman itu menikah dengan putrinya, dua putrinya baginda Nabi, cuma di sini as-Syahid. Karena Sayyidina Umar wafatnya yang bunuh siapa nggak ketahuan sampai sekarang. Sama seperti Presiden Amerika John F. Kennedy. Oh, F apaan? Plat Bogor, oh, motor gua platnya F. Paham aja gak? Summa Aliyun, kemudian Sayyidina Ali Al-Murtado. Itu, maka ada selawat. Sebenarnya pakai enggak ada. Rihom satun. Enggak saya bawa. Enggak saya pakai udfi biha kharul wabail khatimah, ya kan? Al-Mustafa wal Murtado. Sayyidina Ali wabnahuma waf, nangis saya kalau rawatan itu, ya kan? Kita nih siapapun dapat musibah itu ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari, baca aja li khamsatun udfibiha harul wabail khatimah al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Itu diantaranya radhiyallahu ta'ala anhum, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Ta'ala anhum dari mereka, wa an ashabi Rasulillah, dan dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asma'ina, ya semuanya, amin amin gitu lah. Wa anit tabi'ina, dan dari orang-orang yang mengikut lahum kepada ashabi Rasulillah bi ihsanin, dengan baik, ila yaumiddin, amin. Suruh amin. Wa anna, dan dari kami, kita ma'ahum, bersama mereka, sahabat tabi'in, birahmatika, dengan rahmat engkau, Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, hai zat yang paling welas asihnya orang yang welas asih. Wallahu alam bishawab. Ngaji malam-malam biasa dari dulu emang ngaji malam-malam, ya kan? Sekarang aja berat cemen banyak lah, ngaji setengah jam tuh gurah banget, ya kan? Besok masih belum khatam ini, cuman itu hadis ya, ada kalian. Oke, nggak apa-apa kita baca. Lah daripada ganti kitab mending lu pada beli. Gua juga yang beliin. Lah iya kan? Nah, nanti gantinya sambil mikir lah. Pertama kitab apa yang harus digantikan. Yang kedua mikir duitnya dari mana, Andre. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bakhir, rekan suruh belilah. Ngomong bapak lupa, masih malam udah mau khatam. Beli kitab, lu berani nggak? Boleh, mau sengaja. Baru minta duit Pak, beli kitab. Duitnya di kantor, baca lah. Kita minta sama saya. Ya, pinteran dia. Oke, cerdas ya kan? Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.